Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, apa kabar kalian hari ini? Nah, pagi ini anak-anak akan diberikan Bu Martin pelajaran IPA bab 3 tentang penyesuaian diri atau adaptasi. Nah, anak-anak, di PPT Bu Martin nanti, di PowerPoint Bu Martin nanti akan ada ringkasan dari pelajaran yang Ibu sampaikan. Sekarang kita berada di halaman SD Muhammadiyah Suronatan. Ada beberapa makhluk hidup yang ada di sini yang akan menjadi alat peraga untuk kalian pelajari bersama. Contohnya tanaman. Tanaman adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan Allah. Ternyata tanaman ini juga beradaptasi untuk satu, memperoleh makanan, dua, untuk melindungi diri, dan yang ketiga, dia beradaptasi dengan lingkungan atau habitatnya. Kita mencoba menerangkan adaptasi tingkah laku. Tanaman ini condong ke arah matahari ya. Jadi ini termasuk salah satu adaptasi makhluk hidup. Anak-anak bisa mencoba dengan percobaan menanam tanaman lalu ditutup dengan kardus, diberi lubang, nanti arah tumbuh tanaman tersebut akan mengikuti arah cahaya, yaitu di bagian lubang yang ada di kardus tersebut. Itu adalah salah satu adaptasi tingkah laku. Nah, tidak hanya itu, bagian akar dari tanaman ini juga akan menjalar ke arah di mana dia akan mendapatkan makanan. Itu termasuk adaptasi tingkah laku. Nah, sekarang anak-anak akan memperhatikan makhluk hidup yang lain yang ada di sekolah kita. Anak-anak, ini Bu Martin ketusuk duri yang ada di tanaman ini. Nah, ternyata tanaman ini juga berduri anak-anak. Salah satu dari fungsi duri ini adalah melindungi diri, ya, melindungi diri. Ini adalah satu karunia Allah yang memang semuanya Allah itu maha besar menciptakan makhluk di sekitarnya sudah dengan berbagai macam untuk adaptasi. Nah, kembali kita lihat makhluk hidup yang ada di kolam ya. Anak-anak melihat ikan. Ikan di sini sudah dilengkapi dengan bagaimana dia cara bertahan hidup di air dengan insangnya, berarti itu adaptasi fisiologis, di mana cara kerja insang itu merupakan fungsi dari alat tubuh untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Sedangkan adaptasi morfologinya apa? Morfologi itu yang dapat kita lihat di situ ada sirip. Karena ikan hidup di air tidak mempunyai kaki sehingga alat geraknya berupa sirip. Ya, kalau burung itu nanti ada adaptasi morfologinya, bentuk paruh, bentuk kaki. Nah, ikan ini dari bentuk siripnya yang untuk berenang. Sedangkan fisiologisnya itu bentuk lembaran-lembaran insang yang maaf untuk kali ini Bu Martin tidak bisa melihatkan karena di sini ikannya terlalu kecil. Oke, untuk lebih jelasnya akan kita lanjutkan pelajaran kita nanti menggunakan PowerPoint. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran tadi ya tentang penyesuaian diri makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan adaptasi. Oke. Jadi tadi kita sudah mempelajari adaptasi, kita sampaikan tujuan dan fungsi adaptasi. Nah, tujuan dari adaptasi adalah menghindari kepunahan. Nah, menghindari kepunahan. Nah, kepunahan di sini mungkin anak-anak bertanya, Bu, bukannya berkembang biak? Nah, kita ke fungsi dari adaptasi. Fungsi adaptasi itu memperoleh makanan, menghindari serangan musuh, bertahan hidup, yang kesemuanya itu ada kaitannya dengan keberlangsungan makhluk hidup sendiri, menghindari kepunahan. Makhluk hidup perlu makan, makhluk hidup perlu menghindari serangan musuh agar dia tidak dimangsa, agar dia tidak mati.
makhluk hidup perlu bertahan hidup dengan habitatnya, di mana hidup di air, di mana hidup di darat, di mana cuaca ekstrim. Itu semua untuk menghindari kepunahan. Jadi, sudah jelas ya anak-anak, tujuan dari adaptasi adalah menghindari kepunahan. Sedangkan fungsi dari adaptasi, satu, untuk memperoleh makanan, dua, untuk menghindari serangan musuh, tiga, untuk bertahan hidup sesuai dengan habitat dan iklim yang ada di sekitarnya. Kita lanjutkan. Nah, macam-macam adaptasi tadi sudah Bu Martin sampaikan beberapa, tadi contohnya ada ikan, terus ada tumbuhan. Tadi Bu Martin memberikan contoh bahwa ikan itu hidup di air, tidak mempunyai kaki. Dia perlu bergerak. Bagaimana cara bergeraknya? Maka dia diberikan bentuk tubuh yang di bagian kepalanya itu agak besar, tapi di ekornya kecil. Terus ada sirip, itu bentuk tubuh. Itu morfologi, penyesuaian bentuk tubuh seperti bentuk paruh, bentuk ikan, bentuk kaki, bentuk daun, bentuk akar. Akar itu pohon beringin, pohon bako itu akarnya beda dengan yang lain. Bentuk daun, daun keladi, ada lapisan lilinnya, daun teratai ya. Itu semua adalah adaptasi morfologi. Kita lanjutkan anak-anak, adaptasi fisiologi. Nah, tadi waktu Bu Martin menerangkan tentang ikan, itu ada lembaran insang. Itu fungsi dari adaptasi fisiologi. Jadi fungsi alat yang ada di dalam tubuh hewan tersebut yang kita tidak dapat melihat secara langsung cara kerjanya. Ada hewan memamah biak, bagaimana dia dilengkapi dengan sistem pencernaan yang bisa menghaluskan kembali makanan yang sudah ditelannya. Ada unta yang dapat mengolah air menjadi lemak, kemudian nanti bisa mencairkannya saat unta tersebut membutuhkan. Itu disebut adaptasi fisiologi. Nah, sekarang yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Bu Martin tadi menjelaskan adaptasi tingkah laku, tadi ada pohon yang berduri, ada putri malu, terus ada tumbuhan yang hidupnya menjalar mengikuti datangnya sinar matahari. Malah tadi kalau kalian ingin mencoba boleh dengan menggunakan kardus, lalu kalian di situ ada tanaman ya, ada tanaman, kalian lubangi kardus tersebut. Nanti tumbuhnya tanaman, daunnya itu akan tumbuh menjalar ke arah datangnya cahaya. Nah, itu termasuk adaptasi tingkah laku. Oke, lanjut. Sekarang Bu Martin lengkapi dengan beberapa gambar. Di sini yang pertama adalah adaptasi morfologi. Tadi dikatakan Bu Martin bahwa adaptasi morfologi adalah dari bentuk. Ya. Di situ ada bentuk paruh, ada bentuk kaki. Nah, kita lihat di sini ada elang. Elang bagaimana bentuknya? Paruhnya tajam agak melengkung. Terus bentuk kakinya kuat untuk mencengkeram. Karena sudah disesuaikan dengan makanannya. Makanannya adalah binatang buas. Dia harus bisa merobek-robek mangsanya, harus bisa mencengkeram mangsanya seperti pada gambar. Seperti pada gambar yang ada di sini. Sedangkan itik mempunyai paruh berbentuk sudu untuk menyaring lumpur. Bangau karena makanannya ikan mempunyai sedikit kantong di sini ya. Nah, ini sudah disesuaikan. Contoh gambar yang lain Bu Martin berikan yang tidak ada, ini adalah burung kolibri. Burung kolibri dilengkapi dengan paruh yang panjang dan runcing. Gunanya ini untuk apa? Untuk menghisap nektar, karena burung kolibri adalah burung yang menghisap nektar. Nanti ada kaki burung yang bisa memanjat, untuk memanjat. Burung kok memanjat Bu? Ada.
burung pelatuk. Oke, lanjut. Nah, adaptasi fisiologi. Pada kelelawar ini dapat kita lihat ada adaptasi morfologinya, ada adaptasi fisiologinya. Kelelawar adalah binatang nokturnal, binatang yang beraktivitas pada malam hari. Kelelawar ini memiliki bentuk kaki yang kuat karena untuk apa? Dia kalau tidur posisinya terbalik seperti ini, menggelantung sehingga posisi kakinya harus bisa kuat mencengkeram. Itu morfologi. Sedangkan kelelawar ini karena hidup pada malam hari, sedangkan dia sendiri sebetulnya penglihatannya kurang tajam, tapi kok nggak nabrak-nabrak ya Bu? Karena kelelawar itu di dalamnya ada fungsi fisiologi alat tubuh yang pendengarannya dilengkapi dengan sistem sonar atau ekolokasi. Dia dapat menentukan lokasi mangsanya ya, atau benda-benda di sekitarnya sehingga dia tidak pernah menabrak. Nah, sekarang kita lihat yang unta. Ini yang namanya puno ya, anak-anak, ini namanya puno unta. Puno unta ini berisi cadangan air yang sudah diubah menjadi lemak. Jadi kenapa unta ini tidak pernah kehausan saat dia harus jalan di padang pasir? Sedangkan ini morfologinya ada nggak? Ada. Morfologinya nanti ada bentuk dari bulu matanya, itu nanti morfologi yang bisa kita lihat. Oke, lanjut. Sekarang adaptasi tingkah laku. Tadi Bu Martin sempat ketusuk duri ya di dekat kolam yang ada di sekolah. Itu adalah adaptasi tingkah laku untuk menyelamatkan diri dari serangan musuh ya, biar menghindar dari bahaya. Nah, cicak ini punya adaptasi tingkah laku dengan cara memutuskan ekornya yang biasa disebut autotomi. Autotomi, memutuskan ekornya di saat berbahaya. Tidak hanya cicak tapi ada kadal ya anak-anak. Nah, ini nanti akan tumbuh lagi. Ya, akan tumbuh lagi sehingga musuhnya tadi akan terfokus pada putusan ekor ini ya, gerak-gerak, maka ini akan bisa selamat. Nah, bunglon mempunyai kemampuan mimikri, yaitu menyesuaikan warna tubuhnya dengan keadaan yang ada di sekitar lingkungannya. Berubah warna kalau anak-anak. Wah, iso molak-malik. Maka kalau dalam bahasa Indonesia ada pepatah jangan jadi bunglon. Jangan jadi bunglon itu hanya ikut-ikutan terus. Anak yang jadi bunglon itu ikut-ikutan terus. Di sana ikut ini, di sana ikut ini, gonta-ganti warna ya. Ada satu lagi yang Bu Martin contohkan di sini adalah terenggiling. Nah, terenggiling ini saat berbahaya dia akan beradaptasi tingkah laku dengan menggulungkan tubuhnya ya seperti bola. Ada lagi yang mengeluarkan bau tidak sedap seperti sigung, ada yang mengeluarkan bisa atau sengat ya. Semuanya itu termasuk adaptasi tingkah laku. Nah, anak-anak, itu pelajaran yang Ibu sampaikan pada saat ini, bab 3 dari IPA tentang penyesuaian diri atau adaptasi. Silahkan kalian pelajari lagi, semoga kalian akan lebih dapat memahami, kalian selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan semuanya dilancarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.